Adzikru sabi'u syarhuhu. Zikir yang ketujuh dan penjelasannya. Zikir yang ketujuh daripada zikir yang ada di Ratibul Atas, yaitu kalimat Bismillah amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Dibaca 3 kali. Bismillah amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun alaih, maka ia tidak akan takut dengan apapun. Kalau kalimat ini kita resapi, kita renungi maknanya luar biasa. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah, pasrah terhadap Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan tanpa pikir panjang. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi tanpa pikir panjang. Dan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah, mau itu baik ataupun buruk, diterima. Amanna billah, beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun alaih, tidak akan ada sesuatu yang bisa membuatnya takut, membuatnya cemas, membuatnya khawatir, karena dia percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pikir-pikir lagi. Kalau orang sudah memiliki keimanan yang kuat, dia nggak bakal takut dengan apapun, nggak bakal cemas, nggak bakal khawatir, karena dia tahu kalau dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan yakin segala takdir yang Allah berikan itu baik, maka dia nggak bakal gelisah, nggak bakal khawatir, nggak bakal takut dengan apa-apa yang terjadi. Makanya ini zikir bukan cuma kita ucapkan hanya sekedar dengan lisan saja. Kalau bisa kita tahu artinya dan kita renungi maknanya, kita resapi. Sehingga begitu kita zikir dengan kalimat ini, bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengisahkan bahwa dulu di zaman beliau ada satu perkampungan. Ada satu perkampungan, yang perkampungan ini namanya Kampung Al-Mas'ud, terkenal dengan Kampung Al-Mas'ud. Orang di situ tuh yakin banget sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, penyusun dari Ratibul Atas ya. Yakin banget sama Habib Umar. Tentunya kalau yakin sama Habib Umar, pasti dia mengamalkan Ratibul Atas, ratibnya Habib Umar. Yang kecil, yang gede, yang anak-anak, yang remaja, yang tua, laki, perempuan, selalu ngelazimin Ratibul Atas, ngelazimin Ratibul Atas, ngelazimin Ratibul Atas. Itu satu daerah situ. Nah, suatu ketika, namanya zaman dulu suku masih pada suka ribut. Suatu ketika daerah Al-Mas'ud ini pengen diserang sama suku lain. Nah, biasanya kalau orang pengen nyerang satu daerah itu dikirim dulu tuh mata-mata buat ngelihat bagaimana kondisi daerah tersebut. Dikirim mata-mata. Begitu pengen sampai ke tempat Al-Mas'ud tersebut, ini si mata-mata ngedenger orang-orang lagi pada baca ratib. Pas lagi baca kalimat ini. Bismillah amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Dengan menyebut nama Allah, kami beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nggak bakal takut dengan apapun. Wow. Ini mata-matanya udah ngedon nih, belum nyampe ke tempat, ngedenger kalimat itu, yang kecilnya baca, yang remajanya baca, yang tuanya baca, lakinya baca, perempuannya baca. Akhirnya nih mata-mata balik ke sukunya, bilang sama orang-orang yang di sukunya, jangan dah, kita jangan nyerang mereka, karena mereka udah yakin, seyakin-yakinnya kalau mereka beriman kepada Allah nggak bakal takut dengan siapapun, dengan apapun, apalagi dengan kita. Makanya udah, kita jangan nyerang dia dah. Akhirnya nggak jadi, berkat daripada kalimat Bismillah amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Bahkan beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kata beliau, wa kadzalika kuntu ana idza qara'tuhu fil maqawif la ara biha ba'san. Kalau aku merasa takut atas sesuatu, ya, khawatir atas sesuatu, kemudian aku baca kalimat ini, aku ulang-ulang, kata beliau, maka
aku tidak mendapatkan keburukan terhadap apa-apa yang aku takutin dalam hal apapun, kata beliau. Wa akhbarani ba'dul muhibbin annahu qara'ahu fil khawf wa agharat alaihi jamaah minal haramiyah liyakhuduhu fama qadaruhu alaihi wa hum nahwu 15. Dan pernah juga, kata beliau, ada orang yang mencintai beliau, murid-murid beliau, datang kepada beliau cerita karena Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini sering nganjurin buat baca zikir ini dan termasuk juga Rotibul Attas. Akhirnya murid-muridnya ini pernah lagi lewat di satu tempat yang emang tempat itu terkenal orang-orangnya suka ngerampok. Jadi begitu lewat banyak orang yang dibegal di situ ya. Daerah mana tuh biasanya ya? Daerah sana udah tuh ke dalam ya. Daerah-daerah dalam. Kalau disebutin nanti dituntut lagi kita ya. Daerah dalam sana udah banyak tukang begalnya. Nah begitu nih muridnya lagi lewat di situ, tahu-tahu bener ada orang, sekitar 15 orang, udah siap-siap pengen ngebegal. Tapi karena muridnya sering disuruh sama Habib Ali ini buat baca amanah billah, bismillah amanah billah, wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Suruh baca ketika lagi dalam keadaan takut, dibaca terus dengan keyakinan yang penuh. Akhirnya tuh orang-orang yang tadi biasa ngebegal, nggak ngebegal, lewat begitu aja. Berkat daripada kalimat bismillah amanah billah wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Bahkan kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, fa ana dhamin bihi faqarau fama ra'auhu minal ba's. Qultu lahum idza fata alaikum syai' ba'da qira'at ar-ratib fa ana dhamin bihi faqara'uhu wa ma ra'au min ba's wa la ra'ahum adu minan nas bi barakati qira'ati wardul Attas. Dan kalau ada orang yang ketakutan atas sesuatu ya, kemudian dia baca ini dengan yakin tapi ternyata dapat keburukan, tetap dapat keburukan, saya yang bakal ganti rugi, kata beliau. Karena saking benar-benarnya mujarab ini zikir ya, boleh dicoba nih. Ketika ada tapi jangan pakai macam-macam ya. Lagi pengen ditilang ceritanya baca begitulah. Lagi pengen ditilang bismillahirrahmanirrahim lagi pengen tilang, tahu-tahu lah kok ketilang. Ternyata polisinya ikut ngaji baca itu juga, tahu-tahu ya. Gagal jadinya zikirnya. Nah, jangan dipakai buat yang macam-macam ya. Kalau kita benar-benar tuh baca Rotibul Attas ya, kita amalin di rumah masing-masing. Insya Allah segala apa-apa yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, membuat kita takut, bakal dijauhin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.